Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sobat cendekia, teman diskusi saya yang saya banggakan. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita kembali akan berdiskusi tentang metodologi studi Islam dalam pendekatan ilmu tasawuf. Ya, untuk itu mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya kajian kita ini lebih berkah dan juga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang berbahagia, ketika kita membahas tentang metodologi studi Islam, pendekatan ilmu tasawuf, maka hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita telah membahas pendekatan sejarah. Kemudian kita membahas juga pendekatan fikih dan juga menggunakan pendekatan akidah. Nah, untuk itu kenapa pendekatan ilmu tasawuf ini sangat penting? Ya, karena tasawuf merupakan salah satu bagian rukun agama yang tidak bisa dipisahkan. Kita lihat ya, ada trilogi rukun agama yang ini. Nah, tiga ini ketiganya adalah tidak bisa dipisahkan dan harus menjadi satu kesatuan. Kita kemarin sudah membahas tentang iman, ya, Islam, dan juga sekarang adalah pendekatan ilmu tasawuf, yaitu menggunakan teori atau konsep ihsan. Ya, nanti kita akan menemukan di sana ada keilmuannya disebut dengan ilmu akhlak. Nah, proses untuk menemukan ilmu akhlak itu kemudian disebut dengan ilmu tasawuf. Yang akan kita bahas ini, dan secara aplikasi lembaga atau orang atau organisasi yang kemudian fokus terhadap ilmu tasawuf ini yang disebut dengan thoriqoh. Ya, nanti di dalam thoriqoh ini kita akan menemukan ada beberapa unsur, ya, ada 3 unsur yang wajib dalam adat thoriqoh, ya. Yang pertama adalah disebut dengan mursyid atau guru pembimbing. Yang kemudian yang kedua ada murid sebagai anggotanya. Yang kemudian yang ketiga adalah di situ perlu materi atau juga riadoh-riadoh yang dilakukan, ya, latihan-latihan, praktek-praktek yang dilakukan dalam rangka melaksanakan thoriqoh itu, ya. Dan ini semuanya harus berkesinambungan, ya, tidak boleh berhenti di tengah jalan ataupun juga kemudian keluar dari thoriqoh. Nah, maka nanti ilmu tasawufnya tentu tidak akan maksimal. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifatnya yang super fleksibel. Ini yang menarik, ya. Bahwasannya ilmu tasawuf itu adalah berupa akhlak, etika, dan moral yang sifatnya adalah super fleksibel. Artinya dalam suatu kesempatan bisa saja berubah, ya, atau juga bahkan dalam setiap wilayah itu mempunyai satu thoriqoh, ya, sesuai dengan konteks kebutuhan wilayahnya, atau juga di wilayah lain misalkan. Makanya nanti thoriqoh itu sangat banyak sekali macam ragamnya, ya. Misal ada thoriqoh Qadiriyah yang dinisbatkan kepada tokoh pendirinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Ada juga thoriqoh Naqsyabandiyah atau yang dinisbatkan pendirinya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Ada thoriqoh Chishtiyah, ada thoriqoh Kholwatiyah, ya. Ada thoriqoh Saziliyah, dan banyak sekali thoriqoh-thoriqoh lain, ya. Yang thoriqoh ini ketika terutama di Indonesia, ya, ketika berhimpun dan berkumpul dalam satu organisasi yang namanya Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, ya, Jatman. Nah, maka itu sudah dipastikan adalah thoriqoh-thoriqoh yang ada termasuknya thoriqoh yang baik, ya, thoriqoh yang sesuai dengan ajaran iman Islam, sesuai dengan akidah dan juga fikih, ya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk fikihnya diperbolehkan apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Hanafi atau Imam Hambali. Nah, itu silahkan, ya. Yang penting satu akidah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tasawufnya itu boleh berbeda-beda. Itu, ya. Nah, itu pengantar dari tasawuf. Yang kemudian rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat definisinya, ya, definisi tasawuf itu saya membaginya kepada 2 bagian, ya. Yang pertama definisi bahasa, ya. Bahasa artinya tasawuf itu berarti sawafa yusawifu tasawufan.
Ya, apa itu artinya? Mensucikan, membersihkan, ya. Kemudian juga apa namanya? em, mengendalikan diri dan sebagainya, ya, dan bersifat kesucian, pokoknya mensucikan jiwa kita. Itu adalah tasawuf, ya, tasawufan. Yang selanjutnya adalah mendefinisikan dengan sofa, ya, atau artinya adalah sufah, orang-orang yang pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada sekelompok sahabat yang sederhana sekali, mereka fokus untuk belajar terhadap Nabi Muhammad SAW, belajar agama Islam. Bahkan mereka sampai tidur di emperan Masjid Nabawi, ya, di selasarnya, gitu. Dan mereka kemudian disebut sebagai ahlus sufah, ya, kelompok-kelompok yang berada di selasar para Masjid Nabawi. Nah itu, ya, dan ini menunjukkan kesederhanaan para ahli sufi, para ahli tasawuf. Mereka adalah orang-orang yang semangat mencari ilmu, tetapi juga adalah sederhana dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga dari sekalian adalah suf, atau artinya suf itu berkaitan dengan ini, ya, kain wol, berasal dari domba, bulu domba. Ini juga menunjukkan tentang kesederhanaan, ya. Pada waktu itu masih sahabat Nabi, sahabat besar namanya Hasan Al-Basri. Ya, beliau ini selalu mengenakan pakaian sufi ini, ya, pakaian wol. Nah, kemudian ini diartikan bahwa yes, sufi itu berarti adalah sebuah kesederhanaan, termasuk juga dalam hal style, ya, dalam hal berpakaian, yang itu adalah menunjukkan tentang bulu wolnya domba. Itu secara bahasa, ya. Yang jelas bahwa tasawuf ini secara bahasa sudah ditemukan dalam beberapa hadis dan juga beberapa zaman Nabi, ya. Kemudian yang kedua adalah secara istilah, ya. Secara istilah tasawuf itu adalah sebuah ilmu, ya, ilmu tentang ihsan. Ya, ilmu tentang ihsan yang isinya adalah pensucian jiwa, ya, perbaikan akhlak, juga peningkatan kebermanfaatan untuk alam sekitar kita, ya, untuk alam dunia ini. Karena memang alam kita ini, ya kan, manusia yang kemudian hidup berdampingan dengan alam, ya, dengan tumbuhan, dengan hewan, ya, dengan luar angkasa bahkan itu, ya, dengan air, dengan lautan dan sebagainya. Kita harus mempunyai satu hal kebermanfaatan untuk makhluk-makhluk Allah tersebut. Ya, jangan merasa diri sebagai manusia yang superpower, kita punya akal, kita punya kreativitas, ya, kita punya hati, punya inovasi, sehingga tidak menggunakan atau tidak menganggap makhluk-makhluk lain itu sebagai partner kita, ya. Nah, kita harus juga bermanfaat. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu, para sufi, sangat sayang terhadap tumbuhan, sangat sayang terhadap binatang, sayang terhadap alam sekitar. Maka tidak ada ceritanya seorang ahli sufi membunuh sengaja hewan-hewan di sekitarnya, misalkan, ya, kecuali memang untuk dimakan atau untuk dikonsumsi, ya, ayam dipotong sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada tiba-tiba kucing di jalanan ditendang ataupun dibunuh sebagainya, nah itu jauh dari perilaku-perilaku sufi, perilaku tasawuf. Selanjutnya rekan-rekan, juga terhadap alam, ya, terhadap tumbuhan, ahli sufi itu pasti akan sangat menyayangi tumbuhan. Ya, bagi kita, Anda nih yang suka merawat tanaman, nah itu adalah salah satu tanda-tanda sufi, tanda-tanda tasawuf, ya. Anda yang suka membersihkan lingkungannya, ya, tidak suka dengan kotoran-kotoran, misalkan, ya, sampah-sampah berserakan, itu berarti Anda sudah mempunyai jiwa-jiwa sufi. Karena orang ahli tasawuf itu sangat tidak suka terhadap sampah-sampah yang berserakan. Gitu, ya. Dan itu sangat luas sekali, kan. Yang selanjutnya rekan-rekan, nah, tasawuf itu terbagi menjadi dua, ya. Tasawuf falsafi dan juga tasawuf akhlaki atau sunni atau praktek, ya. Nah, filsafat atau falsafi ini maksudnya adalah tasawuf dalam rangka dikaji secara keilmuan, ya. Jadi tasawuf falsafi itu lebih kepada bagaimana orang-orang mengkaji tasawuf secara keilmuan, secara filosofis, secara filsafat. Ya, ada misalkan bagaimana kita tadi bahas, ya, definisinya gitu. Itu adalah tasawuf falsafi.
bagaimana jenis-jenisnya. Nah, ataupun kita dalam mengkaji metodologi studi Islam, pendekatan tasawuf ini adalah bentuk tasawuf falsafi karena berupa keilmuannya, ya. Atau nanti misalkan ada konsep tazkiyatun nafs, ya, bersihan jiwa, konsep zikir, konsep makomat, ya, konsep riadoh misalkan, juga konsep fana misalkan, ya, konsep robitoh, ya, muraqabah dan sebagainya, zuhud, sabar. Nah, itu adalah tasawuf falsafi karena di situ dikaji bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana caranya. Nah, setelah dikaji dan dikonsep itu, ya, dipelajari, ya, ilmunya, kemudian dilaksanakan. Nah, itulah yang disebut dengan akhlaki. Ya, jadi dilaksanakan, ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah disebut dengan tasawuf akhlaki. Jadi dipraktekkan secara praktis. Jadi falsafi secara tasawuf teoritis, akhlaki adalah tasawuf praktis, dipraktekkan. Dan keduanya ini, falsafi dan akhlaki itu tidak bisa dipisahkan, ya. Semuanya harus bersama-sama, gitu. Harus bersama-sama. Karena kalau dipisahkan nggak bisa sempurna. Misal hanya falsafi saja, ya, filsafat saja tanpa ada akhlakinya, itu juga pasti tidak akan baik, ya, tidak akan sempurna. Nah, harus digabungkan keduanya secara teoritis dan juga secara praktis. Oke, gitu ya. Nah, dan juga yang penting bahwa dalam tasawuf ini ada unsur tadi yang saya pernah bahas di awal, ya. Ada 3 unsur. Pertama ada guru mursyid, ya. Yang kedua murid, yang ketiga ada amalannya, nah, akhlakinya, prakteknya, ya. Secara keilmuan falsafi tentu mursyid itu yang kemudian mempunyai otoritas yang sangat kuat, ya, kapabilitasnya untuk mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf. Dan juga mursyid itulah yang kemudian membimbing, mengajarkan amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan oleh para muridnya. Ya, nah, saya alhamdulillah pernah belajar juga dan pernah bertemu dengan salah seorang guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pangersa Abah Anom di Suryalaya Tasikmalaya. Memang beliau itu mengajarkan itu, ya, mengajarkan teorinya dan juga mengajarkan bagaimana prakteknya. Mengamalkan, misalkan malam nisfu Sya'ban, ya, yuk kita bareng-bareng sholat 100 rakaat misalkan begitu. Itu bareng-bareng bersama-sama, berjamaah bersama beliau, ya, dan juga bersama murid-murid lainnya. Berpuasa Senin Kamis misalkan gitu. Kemudian juga yuk latihan infak, latihan sabar, latihan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana seorang guru mursyid itu selalu membimbing murid-muridnya, ya. Nah, yang ketiga ada amalan tadi, ya, ada prakteknya. Nah, prakteknya seperti tadi sholat sunnah, puasa, infak, sodako, ya. Bahkan juga saya waktu di Australia itu membersihkan selokan, membersihkan sungai, ya, sungai Citanduy yang persis di samping pesantren. Kemudian juga membersihkan menggarap pertanian, ya, di gunung begitu, peternakan dan sebagainya. Nah, itu artinya bahwa praktek-praktek seperti itulah yang dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk kita semua, dan itu praktek tasawuf, ya. Jadi tasawuf itu bukan yang membuat orang bisa terbang, ya, bukan yang membuat orang bisa menghilang. Misalkan orang yang menganggap, oh, saya Jumatannya di Makkah, ya, sehingga tidak terlihat sholat Jumat di masjid kampung misalkan. Bukan itu tasawuf, ya. Jadi tasawuf yang akhlaki, tasawuf yang sesuai dengan ajaran sunnah wal jamaah, juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah tasawuf akhlaki ini, tasawuf sunni, yang ingin membuat penyucian jiwa hati kita lebih bersabar, ya, hati kita itu tidak cepat baper misalkan, tidak cepat bawa-bawa perasaan. Nah, itu, ya, sehingga kehidupan sehari-hari dalam profesionalitas kita dalam bekerja, tasawuf juga itu sangat penting. Nanti kita bahas bagaimana dalam bisnis, ya, tasawuf dalam bisnis. Baik, rekan sobat cendekia, selanjutnya adalah dalam mengaplikasikan pendekatan tasawuf ini paling tidak ada 3 alur, ya. Pertama, tasawuf secara keilmuan kita kaji, bahas tadi secara filosofis. Kemudian ilmu tersebut menjadi satu rumusan yang namanya rumusan ilmu akhlak. Nah, setelah jadi rumusan ilmu akhlak, maka nanti akan lebih spesifik lagi, berhasil menjadi sebuah etiket, ya, moral. Nah, gitu. Nanti akan kita bahas bagaimana
aplikasinya itu dalam etika bisnis. Nah, ini ya. Dalam bisnis, ilmu tasawuf ini sangat penting diaplikasikan, kita pakai. Ya, karena kalau tidak bisnis yang tanpa etika, tentu dia tidak akan berhasil ya, atau bahkan bisa merugikan banyak orang. Nah, salah satu pendekatan etika bisnis yang saya coba gali dalam kehidupan Rasulullah ya adalah mengambil 4 sifat wajib bagi Rasul yang itu ternyata secara kajian ilmu tasawuf itu adalah satu etika bisnis. Ya, kita buktikan ya. Ada 4 macam sifat wajib bagi Rasul ya. Ada fatonah, amanah, sidik dan juga tablik. Kita singkat menjadi FAS. Oke. Fatonah ya, pertama fatonah. Fatonah itu kan artinya kecerdasan ya. Kecerdasan berarti kecendekiawanan ya, mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai wawasan yang luas. Nah, artinya dalam kita berbisnis, maka hal pertama yang harus kita dahulukan adalah ilmu dulu ya. Kita pelajari apa itu ilmu bisnis ya, apa itu ilmu ekonomi, termasuk juga ekonomi syariah tentunya ya. Nah, kemudian setelah itu kecerdasan itu digali terus, dikaji terus dengan rujukan-rujukan sumber yang kredibel, yang terpercaya ya, yang ilmiah. Nah, nanti kemudian setelah itu kita aplikasikan dalam prosesnya. Nah, proses yang sesuai dengan ilmu bisnis, sesuai dengan etika ya, itulah disebut dengan profesionalitas atau amanah. Amanah terpercaya ya. Amanah dapat dipercaya bahwa dalam setiap praktek bisnisnya dia profesional. Sehingga bisa dipercaya oleh banyak orang ya, oleh publik, oleh kliennya, oleh konsumen ya gitu, oleh user misalkan. Nah, sehingga itu dapat dipercaya karena dia adalah seorang yang amanah. Ya gitu ya. Berarti ini sudah 2 ya, sudah 2 etika bisnis. Fatonah berarti kecerdasan kita dalam melaksanakan ilmu bisnis ya. Yang kedua adalah amanah, melaksanakan ilmu itu secara profesional. Nah, selanjutnya adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Nah, ini juga sangat penting bahwa sikap atau sifat jujur kita itu harus dimunculkan dalam setiap bisnis kita. Ya, dan juga dalam setiap pekerjaan kita tentunya ya. Itu harus selalu dijunjung tinggi dan harus selalu dilaksanakan. Ya, orang yang jujur pasti dia akan sukses ya, dia akan meraih hal yang banyak sekali ya. Nah, orang yang tidak jujur sebaliknya justru dia akan tidak akan sukses ya, pasti dia akan terjungkal, dia akan gagal. Ya, bahkan orang yang tidak jujur berarti dia sudah melakukan sifat-sifat kebohongan ya, di situ ada korupsi misalkan, ada pelanggaran hukum, justru akan merugikan dia sendiri dan juga merugikan banyak orang. Nah, maka sifat jujur sangat penting dalam bisnis dan itulah salah satu bentuk etika bisnisnya, kejujuran. Oke, nah yang keempat yang wajib ada dalam etika bisnis adalah tabligh. Tabligh itu apa artinya? Menyampaikan ya. Jadi menyampaikan seluruh gagasan-gagasannya, ilmu tadi yang sudah dipahami ya, itu disampaikan kepada semua orang ya, kepada semua pihak. Ya, bahkan ilmu tabligh ini juga berarti bisa kita artikan adalah ketika menyampaikan satu produk bisnis kita, sampaikanlah dengan nyata, dengan faktual, dengan apa adanya ya. Jangan direkayasa, jangan diedit ya, jangan dibuat hoax misalkan. Ya, yang jelas itu harus apa adanya, harus faktual, dengan fiktif. Nah, kalau fiktif kan sudah direkayasa, sudah diubah misalkan gitu ya. Kita harus jujur dan harus apa adanya. Kalau ada sudah upaya-upaya rekayasa, berarti dia sudah tidak jujur ya. Nah, itu dalam berbisnis itu sangat tidak beretika dan melanggar. Bahkan satu produk yang seharusnya isinya A misalkan, kemudian kita sampaikan isinya adalah B, nah itu pun tidak boleh. Berarti karena dia tidak jujur. Rasulullah pernah menyontohkan ya dalam bisnis di pasar, misalkan ketika menjual buah-buahan ya, jeruk katakanlah. Nah, ketika jeruk itu ditata, maka tidak boleh misalkan yang di luar itu yang bagus-bagus saja, yang di dalam yang buruk, yang busuk ya. Sehingga nanti orang ketika ngambil itu nggak kelihatan, yang busuk pun terbawa.
Nah, itu artinya dia tidak jujur, dia menutupi kenyataan, ya, faktanya dia tutupi, akhirnya banyak orang yang merasa dibohongi dan itu tidak boleh. Nah, begitu ya. Jadi keempat ini, ya, fast ini harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh dipisahkan. Gitu ya. Jadi semuanya, makanya teorinya seperti roda berputar ya. Fatonah, amanah, sidik, tablik itu terus berputar sehingga menjadikan kita dalam berbisnis itu menjadi sukses. Karena ini salah satu bentuk teori dari etika bisnis adalah fast. Gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini bahwa analisis metodologi studi Islam dalam menggunakan tasawuf berarti kita mengkaji satu objek studi Islam, di situ kita gunakan ilmu tasawuf untuk mengkajinya. Salah satu tadi contohnya bisnis, kita kaji dengan ilmu tasawuf, maka berhasil menjadi yang dinamakan dengan etika bisnis. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.